Ya, shalom para jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali pada acara ibadah kita. Tapi ibadah kali ini adalah satu ibadah yang sangat khusus dan spesial, karena ya seluruh dunia bahkan menceritakan, mengumandangkan tentang pencurahan Roh Kudus. Jadi hari ini adalah hari kita memperingati pencurahan Roh Kudus, di mana ketika Yesus kembali ke surga 10 hari kemudian, Roh Kudus itu dicurahkan kepada murid-murid, dan karena itu yang dijanjikan Yesus. Nah, kita melihat bahwa ya disebut Pentakosta itu karena ya 40 hari setelah Yesus bangkit ke surga, bangkit dari kematian, dia bersama-sama dengan murid-murid dengan ya selama 40 hari, dan kemudian ketika Yesus kembali ke surga dan hari ke-10 terjadi pencurahan, sehingga disebut Pentakosta. Bahasa Yunani itu Pentekoste atau ke-50. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari kita akan sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa mendahului firman Tuhan. Saudara Bapak Ibu duduk dengan tenang. Jauhkan daripada segala kesibukan, jangan jalan sana jalan sini, apalagi sambil main handphone ya. Tinggalkan handphone sebentar, siapkan Alkitab Bapak Ibu untuk kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita akan berdoa ya sejenak. Saya minta kita berdiam diri sejenak. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ya hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, di mana 2020 tahun yang lalu Engkau telah mencurahkan Roh-Mu ke atas umat-Mu, sehingga hidup manusia, pelayanan dan kerohanian daripada umat-Mu, khususnya murid-murid, berubah 180 derajat. Ya, ajar kami ya Bapa untuk serius menanggapi firman-Mu pada saat ini, agar melalui firman-Mu ya kami menerima penyingkapan demi penyingkapan akan Engkau dan kebenaran-Mu, sehingga semakin hari ya hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu, dan oleh nama-Mu dipermuliakan, dan melalui kehidupan kami ya Roh Kudus akan berkarya. Oleh sebab itu mari Roh Kudus sampaikan isi hati-Mu kepada kami, baik yang menyampaikan maupun jemaat mendengar. Kami semuanya diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, bersama dengan kami di dalam memberitakan Injil ini. Di dalam nama Yesus mari jemaat sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akan menikmati firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah lagu dulu yang saya beri judul Roh Kudus, Ku Rindu Padamu. Roh Kudus, ku rindu selalu berada dekat-Mu, dalam hadirat-Mu. Roh Kudus, ku rindu padamu. Roh Kudus, ku rindu padamu. Roh Kudus, ku rindu selalu berada dekat-Mu, dalam hadirat-Mu. Roh Kudus, ku rindu padamu. Berada dekat-Mu selalu, nikmati semua kebaikan kemuliaan-Mu dan kebesaran-Mu dan keagungan-Mu. Roh Kudus, ku rindu padamu. Roh Kudus, ku rindu padamu. Roh Kudus, ku rindu selalu
berada dekatmu dalam hadiratmu. Roh Kudus, ku rindu padamu. Berada dekatmu selalu, nikmati semua kebaikan, kemurahanmu dan kebesaranmu dan keagunganmu. Roh Kudus, ku rindu padamu. Ya Roh Kudus, hari ini kami akan berbicara tentang Engkau. Karena 2020 tahun yang lalu Engkau pernah hadir, Engkau datang mencurahkan Roh-Mu dan kuasa-Mu, sehingga umat-Mu boleh perkasa dalam menghadapi tantangan di muka bumi. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Berada dekatmu selalu, nikmati semua kebaikan, kemurahanmu dan kebesaranmu dan keagunganmu. Roh Kudus, ku rindu padamu. Roh Kudus, ku rindu padamu. Roh Kudus, ku rindu padamu. Haleluya, 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 haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita buka dalam Alkitab kita. Kita akan baca bersama-sama di dalam ada ayat yang cerita yang sama, ada dua ayat di dalam Alkitab. Pertama dalam Perjanjian Lama itu di Yoel 2 ayat yang ke-28, tetapi kita akan baca di dalam Kisah 2 ayat 17 sampai 18. Ini ceritanya sama dengan Yoel. Jadi kita melihat bahwa dari Perjanjian Lama ya Allah sudah menubuatkan, menjanjikan bahwa Dia akan melakukan perkara yang luar biasa lagi seperti yang Dia pernah lakukan ya di atas loteng Yerusalem. Ya, Dia akan melakukan lagi. Oke, mari kita baca saja Kisah Rasul 2 ayat 17. Dikatakan bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ya, akibatnya teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. 18 juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu atau hari terakhir, dan mereka akan bernubuat. Nah, sekali lagi kita melihat bahwa terjadinya Pentakosta itu ya membuktikan bahwa murid-murid ya walaupun mereka sudah 3,5 tahun bersama Yesus, makan, minum, tidur, melayani bersama Yesus, tetapi akhirnya ya ketika Yesus ditangkap ya, di mana murid-muridmu pergi meninggalkan Yesus. Bahkan Petrus mengatakan sumpah tidak mengenal Yesus. Bahkan Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Ya, ini bukti betapa ya ketidakmampuannya manusia ketika melihat Yesus ditangkap, ketika menghadapi tantangan persoalan yang dihadapi. Mungkin juga saat-saat demikian peristiwa dengan COVID-19 ini membuat ada begitu banyak saudara yang mengalami ketakutan, yang bingung, ya tidak bisa bekerja, tidak bisa dapat penghasilan dan sebagainya. Nah, tetapi kita melihat melalui pencurahan atau Pentakosta pula, akibat apa yang terjadi? Wah, ketika Tuhan melawan mereka berubah ya dengan luar biasanya ya. Mereka untuk pertama kali yang mereka bisa berbahasa roh, dan 120 orang itu Alkitab berkata tidak ada satu pun yang mati ya dan meninggalkan Yesus, tapi mereka semua mati martir. Mereka mati dengan sebagai pahlawan-pahlawan, dan apa yang terjadi tuayan yang besar dan luar biasa. Itu Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang terjadi pencurahan Roh Kudus di Pensacola, di Susa Street dikatakan,
bahwa Roh Kudus mendemonstrasikan kuasanya yang luar biasa, sehingga bukan saja orang-orang yang di gereja yang mengalami jamahan, kuasa, mujizat, tetapi di sepanjang perjalanan di Susa Street itu atau di kota-kota lain terjadi lawatan Allah dan mujizat Allah yang luar biasa terjadi. Ya, sehingga kita melihat bahwa banyak sekali penuaian jiwa-jiwa pula. Tetapi kita melihat bahwa Pentakosta ketiga, ya Roh Kudus juga mencurahkan itu di mana? Di Indonesia, ya, dan akan tersebar ya di seluruh dunia, di Eropa, di Amerika, Australia dan sebagainya, dan akhirnya akan kembali ke Israel. Nah, kita Bapak Ibu sekalian, di tengah kita sedang merayakan pesta Kosta sedang berlangsung ya, tiba-tiba seluruh dunia digemparkan ya dengan munculnya COVID-19 yang menyebabkan muncul satu istilah yang viral hari-hari ini, yaitu new normal life, ya, atau tatanan kehidupan yang baru. Nah, ini yang menyebabkan Bapak Ibu sekalian, akhirnya yang manusia ya tidak bisa lagi dengan cara lain, harus berubah. Hidup cara-cara lama kita harus berubah. Kita tidak lagi sembrono, tidak lagi sembarangan hidup kita. Ya, secara jasmani kita harus hidup dengan steril. Ya, keluar rumah kita harus memakai masker, harus pakai kacamata, ya, harus pakai pelindung tangan kalau memegang sesuatu. Begitu juga sampai ke rumah kita. Kemana-mana kita harus mengikuti protokoler, ya. Dan juga perubahan sedang terjadi, tatanan hidup yang baru sedang terjadi, di mana bisnis kita nggak bisa lagi bisnis gaya-gaya yang lama. Sekarang bisnis model sistem online, ya. Bahkan Jack Ma, pebisnis dari Hong Kong, mengatakan bahwa tahun 2030 nanti segala merek-merek barang itu hanya satu, yaitu merek apa? Internet, dikatakan. Nah, Bapak Ibu, dengan ngomong gitu kita pasti mengerti bahwa ke depan terus Bapak Ibu, ya, sistem online, sistem internet ini yang akan memegang peranan dalam kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu juga kita melihat juga yang lain-lain, meeting perusahaan di kantor-kantor, ya, juga mulai pakai sistem online, ya, jadi mereka bisa lagi tidak meeting di kantor, bisa dari rumah, mungkin bisa ada di tretes, ada di mana saja sambil melihat pemandangan, mereka bisa meeting. Ya, begitu banyak yang waktunya yang tersedia bagi mereka setelah meeting. Mungkin mereka bisa bekerja usaha yang lain. Ya, saya percaya nanti jalan-jalan juga sudah tidak semacet seperti dulu, karena tidak perlu lagi orang riwi muter jalan bolak-balik Bapak Ibu sekalian. Ya, karena ya kemacetan tidak ada, ya, jalan-jalan jadi sepi, ya, biaya sewa gedung sudah tidak ada lagi, biaya makan untuk meeting dan sebagainya, ya, dan itu akan juga mengurangi ya biaya-biaya. Nah, kita melihat bahwa kalau dulu kita salaman ke jumpa orang harus salaman, ya, kalau nggak salaman, waduh, rasanya bilang sombong dan sebagainya. Harus salaman, cium pipi kiri, cium pipi kanan, bahkan ada yang cium hidung. Kalau di tempat saya tinggal itu pasti cium hidung, saudaraku. Ya, sekarang paling cuma si hello, ya, atau angkat tangan, atau kayak orang Tionghoa cuma begini, saudara, sojak saja. Ya, anak-anak juga mulai sekolah, belajar via internet dan sebagainya. Nah, kita melihat Bapak Ibu, ada beberapa saat lalu ada yang pernah bertanya kepada saya, Pak Robert, ya, bagaimana dengan COVID-19 ini? Ada jemaat bertanya, ini sudah 3 bulan, ya, kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami menunggu. Dia mengharapkan menunggu kapan selesai supaya dia berbalik kehidupan yang lama. Saudaraku, kalau engkau masih berpikir demikian, ya, biarlah engkau menyadari bahwa ini ada new normal life atau tatanan kehidupan yang baru. Segala sesuatu yang baru. Jadi pesan saya, hadapi ya sesuatu yang baru. Mulailah berbisnis dengan cara yang baru. Mulailah berpikir bagaimana cara bekerja dengan cara yang baru, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena normal life ini, karena tatanan kehidupan yang baru. Oke, mari kita kembali kepada firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Apa kata Alkitab tentang new normal life atau tatanan kehidupan baru? Ya, karena kalau kita membaca dalam firman Tuhan tadi, ya, bahkan dari perjanjian lama dikatakan ya Tuhan sudah melakukan pernah melakukan satu normal life, satu tatanan kehidupan yang baru kepada umat manusia.
Nah, mari kita melihat ya, kita belajar dari kisah ini bagi ya saudara dan saya, biar jadi pelajaran bagi kita. Karena kisah 2 ayat yang kedua. Silakan Bapak Ibu siapkan firman Tuhan. Kisah 2 ayat yang kedua, di sana dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Itu garis bawahi, tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa tiupan angin keras itu bahasa Yunaninya itu empusau. Ya, empusau itu adalah hembusan nafas hidup. Dan inilah tema khotbah saya pada hari ini buat saudara dan saya sekalian. Tema khotbah Paskah ya, yaitu tiupan angin keras atau empusau. Nah, kita melihat Bapak Ibu, ketika Tuhan mulai menciptakan hari yang pertama sampai hari yang ke-6, dikatakan ya Allah mengatakan segala sesuatu dengan ya perkataannya, dengan empusaunya, maka terjadilah kehidupan di langit, di bumi maupun di bumi, dan segala yang bernapas akhirnya ya menjadi hidup. Bapak Ibu, dulunya mati semuanya, oleh karena empusau nafas kehidupan Allah menjadi hidup. Ketika Allah memulai ya membuat ya patung ya manusia yang menyerupai manusia dari tanah liat, kemudian apa yang Allah lakukan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-28, Bapak Ibu bisa melihat Kejadian 2 ayat 28 dikatakan Allah mengembuskan nafas hidup di dalam hidungnya. Ya, demikianlah patung itu menjadi manusia yang disebut Adam dan Hawa. Ya, contoh lain bahwa ketika Yesus mengutus murid-muridnya, apa yang dilakukan dalam Yohanes 20 ayat 21, Yesus berkata, sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat yang ke-22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi, ya, mengempusau, ya, atau memberi napas kehidupan kepada mereka, dan dia berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, kita melihat bahwa ya itu 2020 tahun yang lalu Tuhan Allah sudah melakukan ya satu kehidupan yang baru. Ya, nah, kita melihat bahwa kalau kita KKR Bapak Ibu sekalian, ya kenapa sering terjadi manifestasi, orang bisa jungkir balik, orang bisa berteriak, ya bisa segala macam sesuatu. Ya, mari kita melihat jawabannya ada dalam Alkitab ini. Di dalam Keluaran 14 ayat 21 dikatakan, lalu Musa mengelurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan ya air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Ya, angin timur yang keras itu apa? Empusau. Apa? Hembusan nafas hidup dari Allah. Akibatnya apa? Yang membuat laut itu menjadi tanah yang kering. Ya, maka terbelahlah air laut itu. Dan kita sudah melihat film-film tentang bagaimana Musa, ya, ternyata ketika bangsa Israel melewati laut kosong, mereka berjalan di tanah yang kering. Ya, satu ayat lagi, ya, dalam 1 Samuel 22 ayat 16, atau di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-5, di sana, lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan, dan tersingkaplah alas-alas dunia karena hardikmu ya Tuhan, karena nafas atau empusau dari hidupmu. Ya, jadi kita melihat oleh karena nafas hidup atau empusau nafas dari hidup Allah itu membuat air dasar-dasar laut itu tersingkap. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa ya, tembok Yeriko dikatakan bukan lagi runtuh tetapi hancur. Bapak Ibu, artinya tidak satu pun batu yang menempel dengan batu yang lain. Bapak Ibu, ketika bangsa Israel meniup sangkakala dan bangsa Israel ya bersorak, berteriak, ya di saat itulah Tuhan mengempusau nafas kehidupan, sehingga terjadilah satu kehancuran yang luar biasa.
Sampai dengan hari ini Bapak Ibu, ya orang-orang arkeologi sedang terus mencari, maka mencari di mana fondasi daripada tembok Yeriko. Sampai dengan hari ini mereka tidak menemukan, cuma mereka menemukan batu-batu yang sudah berserakan semuanya. Ya, satu ayat lagi kita melihat dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Di sana ada seorang murid daripada Paulus yang namanya itu Eutikus, bukan keturunan tikus Bapak Ibu. Ya, ketika dia meeting dengan Paulus terlalu larut malam sampai dia ngantuk, akhirnya dia jatuh dari lantai 3 yang ke bawah, langsung mati saat itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Kemudian Paulus dia turun ke bawah, ya dia merebahkan ya badannya, mulut dengan mulut, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, dan kemudian ya Paulus mempusau nafas kehidupan Allah pada mulut daripada Eutikus ini, saudara. Sehingga apa yang terjadi saat itu juga Eutikus yang sudah mati bangkit dan hidup dan bangkit kembali. Bapak Ibu sekalian, saya punya pengalaman juga ketika saya pelayanan KKR di Parigi. Parigi itu di Palu, ya masuk lagi di ya desanya Palu itu. Ya di sana ada sebuah KKR 3 malam Bapak Ibu di lapangan. Dan pada hari terakhir Bapak Ibu, ya semakin banyak orang yang datang karena banyak mujizat kesembuhan terjadi. Ya pada hari terakhir saya melihat ada seorang wanita Bapak, ketika saya sedang berkhotbah, wajahnya itu dia seperti mayat hidup. Ya tidak ada ekspresi apa-apa, saudara. Waduh, hampir-hampir terganggu khotbah saya. Saya tinggalkan dia, saya khotbah terus, saya khotbah di sana, khotbah. Setelah khotbah saya altar call Bapak Ibu. Dan altar call ternyata ibu ini yang lari Bapak Ibu. Ya dia lari, ternyata dia membawa drum band. Dan drum band itu yang gede itu, saudara. Aslinya dia hamil Bapak Ibu. Dia datang ke depan, kemudian mulai mengangkat tangan. Ya aku nyanyikan tentang Roh Kudus, minta hadirat dan kuasanya. Ketika kami menaikkan pujian beberapa kali Bapak Ibu sekalian, ya dan kemudian ya Tuhan menjamah mereka dan kuasa Tuhan dicurahkan, mereka rebah dan sebagainya, termasuk daripada ibu ini. Nah, setelah beberapa 10-15 menit kemudian orang mulai bangun kembali, mulai pergi pulang. Dan wanita ini saya melihat wajahnya berubah ketika dia duduk. Ya, dan saya katakan, Bu, mari sini beri saksian. Ya, dia beri kesaksian apa yang terjadi. Dia berkata, ya saya nggak tahu kenapa ya suami benci saya. Ya keluarga benci saya, bahkan dokter di kota ini benci saya. Saya katanya, kenapa mereka benci engkau? Nggak tahu. Ya kenapa? Karena mereka mengatakan ya karena anjuran dokter bahwa ibu harus cepat operasi dan buang anak ini, karena menurut dokter sudah diperiksa di TV bahwa anak ini sudah mati, jantungnya sudah berhenti. Ya, jadi dokter bilang kalau engkau tidak cepat mengeluarkan nanti engkau juga keracunan dan bisa mati, dikatakan. Jadi suami itu pagi siang malam terus menangis, bahkan mencium kakinya, memohon supaya istrinya itu mau mengoperasinya. Ya, nanti mereka berdoa minta lagi agar Tuhan memberi. Dia nggak menganggap semuanya. Ya dia nggak peduli karena dia punya alasan. Dia berkata, saya sudah menikah bertahun-tahun Bapak Ibu, ya saya nggak punya anak. Ya saya stres, susah, dia bilang. Kemudian saya berdoa sama seperti Hana, pagi siang malam berdoa. Puji Tuhan Pak, setelah beberapa tahun ya akhirnya Tuhan mendengar doa saya dan akhirnya saya hamil. Ya mulai dari pertama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, terus dia periksa semuanya keadaannya baik. Dia katakan sampai pada bulan yang ke-9 pula baik. Tetapi menjelang 1 minggu sebelum hari kelahirannya, ya dia periksa lagi dan dokter kaget sampai periksa ulang-ulang, dikatakan anak ini mati, dikatakan. Dia bagi dokter mengatakan mati, bagi saya nggak percaya. Karena anak ini saya minta dari Tuhan dan Tuhan memberi, masa Tuhan kasih, Tuhan mengambil. Jadi dia malam itu dikatakan saya panik sungkak, akhirnya saya keluar rumah, saya jalan. Ketika saya jalan saya melihat ada orang banyak juga berjalan, ya saya ikut aja jalan. Dan ternyata di lapangan saya dengar takut bunyi musik dan sebagainya. Saya juga nggak ngerti musik apa karena gelap blank bagi saya, dia bilang. Dan ketika Bapak mulai khotbah saya juga nggak dengar, nggak ngerti apa. Tetapi akhirnya saya mulai mata saya tertuju kepada Bapak.
kebetulan saya khotbah tentang wanita 12 tahun pendarahan itu, Tuhan terjadi melakukan mujizat, dan situ dia mulai perhatikan, mulai lihat, mulai konsentrasi, mulai mendengar. Akhirnya oleh karena pendengaran itu Bapak Ibu timbullah iman dia, dan ketika altar call itu datang, wah dia langsung berlari. Dia berkata, malam hari ini juga adalah malam mujizat bagi saya, dan saya percaya kuasa Tuhan akan mencurahkan rohmu kepada saya. Dan kemudian dibilang, Pak, ketika saya maju menyembah, angkat tangan, kemudian saya nggak sadar lagi. Ketika saya sadar, saya tertidur, dibilang gitu. Dan ketika saya duduk, dibilang, benar Pak, tiba-tiba anak dalam kandungan ini, iya, tendang kaki, tendang kiri, tendang kanan, dan akhirnya anak ini kembali hidup. Ya, dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, anak ini juga lahir dengan sempurnanya sampai dengan hari ini anak itu hidup. Puji Tuhan. Ya, Allah masih mencurahkan roh bagi kita. Apalagi hari-hari ini kita sedang memasuki Pentakosta yang ketiga. Ya, oleh sebab itu bersiap-siaplah Bapak Ibu. Ya, kalau engkau dalam kesusahan, engkau dalam masalah, engkau dalam banyak tantangan, mungkin sakit, engkau juga mungkin sedang mengalami COVID-19, sakit apa saja, masalah apa saja, Bapak Ibu bersiap-siaplah. Ya, kita akan praktekkan firman Tuhan pada saat ini. Yang penting Bapak Ibu, kita harus beriman. Amin. Bapak Ibu harus percaya dengan sungguh-sungguh apa yang Bapak Ibu dengar tadi. Bapak Ibu harus percaya dengan sungguh-sungguh, dan ketika kita bertindak dengan iman, dan saya percaya oleh tindakan dengan iman itu mujizat pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Karena Roh Kudus adalah Roh Kudus yang dahsyat buat saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Ya, kita akan nyanyikan satu pujian. Dahsyat Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Dahsyat Roh Kudus, kami ingin menyanyikan Engkau. Roh Kudus, penyelamat dan perlindunganku. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Kau besertaku. Ajaib perbuatanmu ku nyanyi, kemuliaan ku agungkan. Dahsyat kekuatan-Mu Roh Kudus, kebesaran-Mu ku masukkan. Ajaib perbuatan-Mu ku nyanyi, kemuliaan-Mu ku agungkan. Dahsyat kekuatan-Mu Roh Kudus, kebesaran-Mu ku masukkan. Haleluya. Kami percaya Engkau Roh Kudus, Engkau ada di tengah kami. Engkau sanggup membuat mujizat hari ini pula. Terima kasih Roh Kudus. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Roh Kudus, penyelamat dan perlindunganku. Ku tak takut, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Kau besertaku. Ajaib perbuatan-Mu ku nyanyi, kemuliaan-Mu ku agungkan. Dahsyat kekuatan-Mu Roh Kudus, kebesaran-Mu ku masukkan. Ajaib perbuatan-Mu ku nyanyi, kemuliaan-Mu ku agungkan. Dahsyat kekuatan-Mu Roh Kudus, kebesaran-Mu ku masukkan. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar, karena Roh Kudus turut bekerja bagimu. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Kudus turut
kejam Pam, 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 pam. Oh, ikutilah irama lagu ini. Bangkit bersama Roh Kudus. Pentakosta ketiga. Tuhan sudah curahkan di Indonesia. Oleh sebab itu bersama-samalah dengan Roh Kudus. Karena dia dahsyat dan ajaib. Dia sanggup membuat mujizat bagi kita. Yeah. Ajaib perbuatan ku nyanyi, kemuliaan-Mu ku agungkan. Dahsyat kekuatan-Mu Roh Kudus, kebesaran-Mu ku masukkan. Ajaib perbuatan-Mu ku nyanyi, kemuliaan-Mu ku agungkan. Dahsyat kekuatan-Mu Roh Kudus, kebesaran-Mu ku masukkan. Kebesaran-Mu ku masukkan. Kebesaran-Mu ku masukkan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Dahsyat Roh Kudus, ya, karena dialah ya penyelamat dan pertolongan kita yang kita butuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang kedua kita akan melihat ya setelah ya tiupan angin keras apa yang terjadi Bapak. Yang kedua ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, ya, dan hingga pada mereka masing-masing, ya, pada 120 orang Bapak Ibu sekalian. Ya, artinya apa? Ya, terjadi baptisan api. Baptisan api itu berbicara masalah penyucian, ya, berbicara masalah dipisahkan. Dan kita melihat hari-hari ini ya, new normal life adalah satu tatanan kehidupan yang baru. Artinya yang lama sudah berlalu, yang baru telah tiba. Ya, secara rohani Bapak Ibu, Alkitab berkata apa? Ya, di dalam Alkitab dikatakan pada akhir zaman, ya, sebelum Yesus atau tanda-tanda kedatangan Yesus dikatakan, ya, antara beras itu akan dipisahkan dengan sekam. Ya, gandum itu dipisahkan dengan ilalang. Domba ya akan dipisahkan dengan kambing. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa perkataan ini dikatakan ketika saya masih kecil sudah mendengar Bapak-bapak pendeta menyampaikan pesan demikian. Tetapi ya hari-hari ini melalui monster COVID-19 ya kita dipaksain Bapak Ibu, bukan lagi dipaksain untuk melihat dan mengalaminya sendiri. Ya, bagaimana ya melalui COVID-19 ini mulai terjadi pemisahan, ya, mulai terjadi yang lama ditinggalkan dan kita memasuki yang baru, ya. Dan waktu artinya secara rohani Bapak Ibu, waktunya kita beribadah bukan lagi secara lahiriah, datang cuma setor muka di gereja, tetapi sesungguhnya kita tidak beribadah. Tetapi waktunya untuk kita beribadah secara rohania, ya, ke gereja, ya, bukan lagi bertanya siapa pembicara, apa nubuatannya yang dicari, tetapi firman Tuhan. Ya, ini sesuatu yang baru Bapak Ibu. Puji-pujian bukan lagi ya pakai gaya tabernakel, ya, dari halaman ruang kudus baru masuk ruang kudus, tapi kita masuk pada restorasi pondok Daud. Ya, puji-pujian kita secara rohani, ya, bukan lagi ya mengenakan daging. Mengenakan daging itu berbicara masalah beat. Ya, perhatikan Bapak Ibu, lagu-lagu duniawi, beatnya yang diutamakan. Ya, apa message-nya, apa kata-katanya kadang-kadang nggak ada, tapi beatnya. Tetapi bagi saudara dan saya, ya, dikatakan secara rohani kita harus dengan puji-pujian membuat rohani kita semakin kuat, membuat jiwa kita bangkit. Ya, puji-pujian Bapak Ibu, ya, secara rohani bukan lagi terfokus pada liturgi, tetapi kepada hadirat Allah.
Ini Bapak Ibu, saya sudah mempraktekkan bagaimana pujian itu berfokus pada hadirat Allah. Ya, ada gereja Bapak Ibu yang ibadahnya itu baik doa malam minggunya itu ya nggak ada lagi khotbah secara biasanya, tetapi setelah praise and worship kemudian kita naik nyembah lagi. Di tengah penyembahan itu yang lebih cocok dibilang apa? Bermazmur di tengah penyembahan. Ya, jadi kita menyembah, ya kita bisa menyampaikan firman Tuhan, kita kan menyembah, kita bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan melalui firman Allah. Dan kemudian terjadi Bapak Ibu ketika kita menyembah benar-benar jemaat mendapat lawatan yang luar biasa. Mereka dijamah, mereka menjerit, mereka mendapat kelepasan, mereka mendapat mujizat dan kesembuhan. Ya, di saat mereka mencari hadirat Tuhan. Ya, dengarlah baik-baik. Kalau engkau beribadah hanya berfokus pada liturgi, lagu pelan, lagu cepat, lagu pelan dan sebagainya, maka engkau tidak akan mengalami sesuatu yang baru. Hanya hadirat yang bisa merubah hidupmu. Hanya hadirat yang bisa menyatakan kuasa. Hanya hadirat Allah yang bisa menyatakan kesembuhan. Oleh sebab itu, fokuskanlah kita pada waktu menyanyikan pujian pada hadirat Allah. Bapak Ibu sekalian, bahwa tanda-tanda ini, bahwa inilah tanda-tanda daripada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Karena dia akan datang kepada siapa? Kepada kekasih-kekasihnya, yang mempelai-mempelai yang siap, ya berdandan seperti seseorang yang hendak mengadakan pesta. Ya, inilah waktunya Bapak Ibu, kita harus hidup di dalam kekudusan. Ya, bukan di dalam kekudusan. Kenapa? Karena hanya oleh kekudusan kita layak melayani Tuhan. Hanya oleh kekudusan kita layak menghadap Tuhan. Hanya oleh kekudusan kita layak menjadi mempelai Kristus. Hanya oleh kekudusan Tuhan Yesus. Kuduskan hati kami Tuhan, layak mulia, berkenan padamu, murni yang kami jadi seperti emas, layak menjadi mempelai-Mu Tuhan. Hanya oleh kekudusan layak menghadap-Mu. Hanya oleh kekudusan layak melayani-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu, tak bercacat celah, layak jadi mempelai-Mu. Hanya oleh kekudusan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, agar kami berkenan kepada-Mu Yesus. Suci, kuduskan hati kami Tuhan, semakin mulia, berkenan padamu, murnikan kami jadi seperti emas,
mempelaimu hanya oleh kekudusan. Hanya oleh kekudusan kami bisa melayang menghadap Engkau. Hanya oleh kekudusan kami bisa melayani Engkau. Kami menjadi bercacat celah yang jadi hanya oleh kekudusan. Oh Jesus, hanya oleh kekudusan Tuhan. Amin, amin. Haleluya, 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 haleluya. Ya. Yang kedua dikatakan bahwa oleh pencurahan Roh Kudus maka api menjamah mereka, terjadi penyucian dan pemisahan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, apa yang terakhir akibatnya? Yang kita melihat di dalam ayat yang keempat, dalam Kisah Rasul 2 ayat yang keempat terakhir dikatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus, artinya diperlengkapilah dengan kuasa Roh Kudus. Ya, sekali lagi kita melihat yang pertama terjadi pencurahan Roh Kudus, di mana umat Tuhan dijamah Roh Kudus berbahasa roh, kemudian Tuhan mulai memisahkan kita, menyucikan, menguduskan kita. Karena apa? Karena Ia ingin memberi kuasa bagi kita. Ia ingin menjadikan kaki tangan kita untuk mengerjakan Pentakosta yang ketiga di akhir zaman ini. Kita baca dalam Lukas 4 ayat 18 dikatakan Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Sekalian Yesus berkata Roh Tuhan Allah ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Itu yang pertama. Dan Ia mengutus aku untuk apa? Yang kedua, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Yang ketiga, penglihatan bagi orang-orang buta. Keempat, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Dan yang kelima, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang, tahun anugerah, tahun kemurahan, tahun di mana pencurahan Roh Kudus yang ketiga yang terakhir sedang dicurahkan buat saudara dan saya. Pertanyaan saya yang terakhir buat saudara sekalian, berapa banyak Bapak Ibu yang kita rindu agar dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus? Yang tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa hidup dalam new normal life, hidup di dalam tatanan yang baru. Dan kalau Bapak rindu hal itu terjadi, ingin Bapak Ibu mengalami, mari Bapak Ibu sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan satu lagu yang sangat terkenal. Dan lagu ini mungkin sudah tersebar di mana-mana, yang saya beri judul Lebih Lagi. Saya percaya Bapak Ibu tahu semuanya. Haleluya, haleluya. Oh, Rakapaya Sandakara. Tanpamu Roh Kudus, aku tak berdaya. Hanya Engkau dapat merubah hidupku dengan singgah sempurna. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu.
yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu merubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Saya undang Bapak Ibu kita sekali lagi bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, dan kau yang merindukan kuasa Roh Kudus dicurahkan. Katakan sama-sama, penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan, dengan kuasa urapan. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, sampai Roh-Mu menguasai, sampai Roh-Mu menguasai. Ya Roh Kudus, jamahlah, Roh yang kudus, jamahlah jamahlah jiwaku, jamahlah jiwa. Kuasa-Mu merubah hidupku, kuasa-Mu merubah hidup. Dipenuhi kuasa Roh Kudus, dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku, yang menuntun hidupku menjadi sepenuh kemuliaan, penuh kemuliaan. Ya Roh Kudus, jamahlah kami dan rapilah kami yang merindukan kuasa kemuliaan-Mu, agar kami menjadi serupa manusia-manusia rohani yang kuat. Roh Kudus, jamahlah kami, Roh yang kudus, jamahlah hati, jamahlah jiwaku, jamahlah jiwa. Kuasa-Mu merubah hidupku, kuasa-Mu merubah hidupku. Dipenuhi kuasa Roh Kudus, ku dipenuhi kuasa Roh-Ku yang menuntun hidupku, yang menuntun hidup menjadi sempurna, menjadi sempurna, penuh kemuliaan, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku, penuh kemuliaan, penuh kemuliaan. Mari angkat kedua tanganmu, berbahasa roh. Tuhan, lihatlah Tuhan jemaat-Mu yang tangan yang sedang terangkat saat ini. Mereka sedang berduka cita, mereka sedang mengalami ketakutan, mereka sedang mengalami kepanikan, karena mungkin mereka sedang mengalami COVID-19. Tuhan, biarlah dari tempat ini di dalam nama Yesus Kristus, biarlah tercurah roh dan kesembuhan Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini juga dalam nama Yesus. Engkau katakan, terimalah mujizat kesembuhan, terimalah mujizat kesembuhan. Bapak Ibu jemaat yang sedang mengalami ketakutan karena mereka tidak bisa bekerja, disebabkan karena bisnis mereka tidak bisa bekerja bisnis Tuhan, sehingga mereka membutuhkan makan, minum, pakaian. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, walaupun seperti jalan yang buntu, Engkau sanggup membuka jalan-jalan yang baru Tuhan bagi umat-Mu Tuhan. Karena firman-Mu berkata, jika Engkau membuka, tidak ada seorang pun yang bisa menutup, dan jika Engkau menutup, tidak ada seorang pun yang bisa membuka. Dan kami percaya Engkaulah pemegang kunci pintu itu. Engkaulah gembala kami yang baik, akan membukakan pintu-pintu berkat bagi jemaat-Mu. Oleh sebab itu di dalam nama Yesus aku katakan, terimalah mujizat, kelimpahan dari seberang, timur, barat, utara, selatan. Tuhan membuat engkau berhasil dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usahamu. Tuhan membuat sukses segala pekerjaanmu. Baik engkau kerja dari rumah, engkau kerja di toko, di kantor, Tuhan memberkati engkau dan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Bapa surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih. Ada begitu banyak beban doa yang kami panjatkan. Biarlah malam hari ini kami percaya oleh pencurahan daripada Roh Kudus, dan Tuhan Engkau sedang mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa bagi jemaat-Mu. Biarlah jemaat-Mu yang mendengar, yang didoakan, yang terima dengan iman dan percaya, dan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Jemaat yang saya kasih dan yang saya suka berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan kita baru selesai mendengarkannya. Kita percaya bahwa melalui COVID-19 ini telah terjadi suatu tatanan kehidupan yang baru, dan secara rohani biarlah kita juga memperbarui kerohanian kita, karena kita percaya bahwa kalau Tuhan yang sudah memperbarui kita, memisahkan kita, segera Dia akan datang untuk yang kedua kali menjemput saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, pengumuman seperti biasa Bapak Ibu, kita masih tetap beribadah, dan minggu depan kita akan masuk pada bulan Juni. Dalam ibadah yang pertama kita akan ada perjamuan kudus. Oleh sebab itu persiapkanlah hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus, dan juga ada persembahan dan perpuluhan. Bapak Ibu bisa mengirimkannya di nomor AC yang sudah kita kirimkan senantiasa. Terima kasih dan terpujilah Engkau. Mari kita berdoa syafaat untuk sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita tetap berdiri dan mengangkat kedua tangan. Bapak Ibu boleh berdoa dari tempat masing-masing. Saya juga berdoa dari tempat ini. Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh tetap terpelihara sehat dalam pelindungan-Mu. Itu sebuah oleh karena anugerah yang daripada-Mu. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami, teman-teman, sahabat, keluarga yang sedang mengalami COVID-19. Kami melepaskan kuasa mujizat-Mu. Biarlah itu terjadi mujizat kesembuhan Bapa. Kami berdoa bagi mereka yang sedang lagi susah Tuhan karena tidak bisa bekerja. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan bukakan jalan-jalan yang baru bagi mereka. Mungkin ada di jemaat Tuhan dari teman-teman yang mereka di PHK Tuhan, oleh karena perusahaan sudah tidak bisa bekerja, mereka pun tidak harus berhenti bekerja Tuhan. Tapi aku percaya Engkau telah menaruh talenta, karunia kemampuan bagi jemaat-Mu. Oleh sebab itu biarlah mereka memakai talenta karunia ini untuk bisa menghasilkan berkat-berkat yang daripada-Mu. Bukakan jalan-jalan bagi mereka, pertemukan dengan orang-orang yang bisa bekerja sama dengan mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi pemerintahan kami, dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri Tuhan, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, sampai ke Lurah, ke desa Tuhan. Kami memberkati semuanya, biarlah mereka boleh bekerja Tuhan demi rakyat Bapa. Mereka bekerja dengan semaksimal mungkin, dan kami berdoa bahwa tidak ada orang yang menghalangi, memakai kesempatan untuk menghancurkan, untuk menghalangi segala pekerjaan pemerintahan kami Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa agar PSBB ini Tuhan tidak akan lagi diperpanjang, akan berakhir Tuhan di Indonesia, dalam nama Yesus Kristus, dan bagi dunia Tuhan. Karena kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, Tuhan kami yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi tangan-tangan yang memberi persembahan, dan Engkau Tuhan, aku berdoa agar Engkau menghalaukan segala belalang pengirim perompak yang mencuri, menggerogoti segala harta milik, dan memberkati mereka 30, 60, bahkan 100 kali lipat, sehingga apa yang mereka beri mereka tidak akan berkekurangan, tetapi terus dalam kelimpahan. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pada saat ini Tuhan, dengan menyanyikan nyanyian kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu. Bapa, hamba mengangkat tangan dan melepaskan berkat bagi jemaatmu. Apa yang mereka dengar Tuhan pada saat ini, maka itu akan terjadi bagi mereka. Kami percaya Pentakosta yang ketiga sedang terjadi dan kami adalah orang-orang yang akan mengalami semuanya itu Tuhan. Terima kasih dan kami percaya Tuhan ada tuaian besar-besar di akhir zaman yang sedang terjadi Tuhan. Generasi Jeremia Tuhan yang militan Tuhan akan terjadi keselamatan. Orang-orang tua, orang-orang muda, anak-anak kecil Tuhan akan menyerahkan diri kepada Engkau untuk diselamatkan sebelum Engkau datang yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami percaya kami sudah menerima berkat daripada-Mu di dalam nama Yesus Kristus, dan oleh pertolongan dan penyertaan daripada Roh Kudus tinggal menyertai kita semuanya sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai dan sekali lagi saya ingatkan kita akan masuki minggu yang pertama bulan Juni. Jangan lupa ada perjamuan kudus pada sore hari tetap jam 5. Kita akan ada perjamuan kudus dan bawalah persembahan dan perpuluhan saudara ke rumah Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. God bless you all.